Allah yubariku bi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah bihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para guru wasatizah, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah majelis taklim Masjid Jami' Khairul Biqa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Kamis ini tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, saudara-saudara kita yang telah menyediakan tempat dan fasilitas sehingga kita bisa ngaji, seluruhnya tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab fikih kita pertama di halaman 51. Qala mu'allif hafizahullah ammal hukmu syar'iyyul wad'iyyu. Ammal hukmu syar'iyyul wad'iyyu, adapun hukum syar'i wad'i, masih berbicara tentang al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum Allah, hukum-hukum agama. Hukum Allah, hukum agama ada dua. Yang pertama kemarin sudah selesai, yaitu al-hukmu taklifi, hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang muslim yang berakal sehat dan yang dewasa. Hukum mereka, hukum perbuatan, hukum aktivitas, yaitu ada 5 kemarin. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, kemudian ada mubah, ada haram, dan ada makruh. Nah, kemudian yang kedua adalah al-hukmu syar'iyyul wad'iyyu, hukum syar'i wad'i. Apa itu hukum syar'i wad'i? Wa huwa khitabullah. Sama seperti hukum taklifi, hukum wad'i pun khitabullah. Artinya khitabullah, perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah, al-waridu, aturan-aturan Allah yang datang bikauni syai'i, maksudnya perintah Allah yang datang menerangkan sesuatu itu menjadi sebab. Sesuatu itu menjadi sebab. Maksudnya sebab di sini sebab ibadah. Ya, sesuatu itu menjadi sebab wajibnya ibadah, sebab sunnahnya ibadah. Au syartan, atau sesuatu menjadi syarat sahnya, syarat sahnya ibadah, syarat sahnya muamalah. Atau mani'an, atau sesuatu itu menjadi pencegah, tentu pencegah ibadah dan muamalah. Au sahihan, atau sesuatu menjadi sahnya ibadah. Au fasidan, segala sesuatu itu menjadi rusak atau batalnya ibadah atau muamalah. Nah, itulah hukum syar'i wad'i. Hukum syar'i wad'i adalah aturan-aturan Allah kepada kita ini semua
yang menjadikan sesuatu itu menjadi sebab, menjadi syarat, menjadi mani artinya mencegah, menjadi sah atau menjadi tidak sahnya suatu ibadah atau muamalah. Nah, jadi ada 5 seperti hukum syar'i taklifi ada 5, maka hukum wad'i pun ada 5. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani, yang keempat sahih, yang kelima fasid. Yang qasimu ila khamsati aqsam. Oleh karena itu ada 5 macam, sama seperti hukum taklifi. Namun ada catatan kaki di bawah sebelum dijelaskan yang 5 macam hukum wad'i, dijelaskan di bawah ada catatan kaki nomor 1. Wa ba'dhum yazidu minhu ar-rukhsata wal azimata. Nah, sebagian ulama yazid menambah minhu dari hukum syar'i wad'i, nambah 2 lagi. Jadi kalau ditambah 2 lagi menjadi 7. Tadi kan ada 5. Apa itu tambahan sebagian ulama? Yang pertama rukhsah, yang kedua azimah. Apa itu rukhsah? Apa itu azimah? Rukhsah dulu dah. Rukhsah lughatan. Rukhsah menurut bahasa. As-suhulah, mudah. Rukhsah itu lughatan, as-suhulah itu mudah. Nah, itu menurut bahasa. Namun yang kita maksud di sini adalah rukhsah istilahan. Rukhsah menurut istilah ulama syar'i, ulama fikih, ulama syariah. Apa itu rukhsah? Huwal hukmu syar'iyyu al-mutaghayyiru min su'ubatin al-mukallafi ila su'ulatin li uzrin ma'a qiyamis sababi lil hukmil asli. Rukhsah itu menurut istilah fuqaha adalah hukum syar'i, hukum Allah yang berubah. Hukum Allah yang berubah, yang asalnya susah itu, yang asalnya, yang dasarnya susah, berubah. Al mukallaf atas orang mukallaf, maksudnya mukallaf muslim yang berakal sehat, yang dewasa. Yang asalnya susah berubah menjadi mudah. Hukum Allah yang berkaitan atas perbuatan seorang mukallaf, muslim akil balik, yang dasarnya, yang asalnya su'ubah menjadi mudah. Berubahnya ini li uzrin, berubahnya dengan adanya uzur. Ma'aqiyabis sabab lil hukmil asli, disertai adanya sabab bagi hukum asli. Nah, kalau belum dicontohkan belum begitu paham. Contoh, kakosri sholat, seperti mengkosor sholat, seperti mengkosor sholat yang 4 rakaat. Asalnya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, asalnya itu 4 rakaat. Namun diperbolehkan, adanya uzur diperbolehkan menjadi 2 gitu. Menjadi 2 rakaat. Nah, ini berubah, yang tadinya susah menjadi mudah. Artinya 4 rakaat kan lebih susah, lebih berat daripada ngerjain sholat hanya 2 rakaat. Taghayyara, ini contoh sholat yang dikosor ini berubah. Minal itmam, yang asalnya, yang dasarnya itmam yaitu 4 rakaat, ila suhulatin, menjadi mudah. Ila suhulatil qasri, menjadi mudahnya mengkosor. Arti kosor itu memendekkan. Nah, sekarang uzurnya apa? Tadi kan katanya berubahnya itu dengan adanya uzur. Maka mana uzurnya? Uzurnya boleh sholat dikosor as-safar. Uzur itu adalah perjalanan jauh. Jadi seorang musafir, safarnya perjalanan jauh lebih dari 82 kilo. Nah, itu
Nah uzurnya itu adalah safar. Nah tadi dikatakan dengan adanya sabab hukum asli. Mana sabab hukum asli dalam masalah mengqashar salat adalah al-itmam, ya. Ma'aqiyamis sababil bil itmam, ya. Wa huwa duhun waktu salat. Sabab ngerjain salat zuhur yang susah tadi 4 rakaat dengan sebab masuk waktunya. Jadi sababnya sholat adalah masuk waktu. Adapun uzurnya sholat yang diqashar adalah pergi jauh. Nah inilah contoh rukhsah. Jadi rukhsah itu termasuk hukum wad'i. Apa artinya rukhsah? Rukhsah itu berubahnya hukum Allah terhadap orang mukallaf yang tadinya susah menjadi mudah dengan adanya sebab disertai dengan adanya uzur, disertai dengan adanya sebab. Seperti apa? Seperti mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Uzurnya adalah safar, sebabnya adalah masuk waktu ketika akan melaksanakan sholat tersebut, ya. Baik itu diqashar atau tidak diqashar, sebab wajibnya itu adalah masuk waktu. Nah itu rukhsah. Kemudian tambahan kedua daripada hukum wad'i yang dikatakan azimah. Apa itu azimah? Al-azimatu lughatan al-qasdul musammam. Al-azimah menurut bahasa adalah al-qasdu, artinya perbuatan atau menyengaja. Al-musammam menyengaja yang bulat itu, menyengaja yang bulat. Artinya seseorang niat mau melakukan perbuatan yang sudah bulat gitu, yang sudah mantap mau dikerjain. Nah itu namanya azam, atau di sini katakan azimah. Allah berfirman, wa iza azamta fatawakkal Allah. Jika kamu bertekad, niat bertekad, sengaja mau melakukan perbuatan, maka serahkanlah kepada Allah, ya, agar Allah yang nolong itu apa yang kamu mau lakukan. Itu menurut bahasa. Namun yang kita maksud di sini al-azimatu istilahan, yaitu al-hukmu syar'iyyun ladzi lam yataghayyar aslan. Yaitu hukum Allah yang memang tidak berubah sama sekali. Kalau rukhsah tadi berubah dari susah ke mudah, tapi kalau azimah ini hukum Allah yang tidak berubah aslan sama sekali. Atau berubah, tapi berubahnya ila su'ubah, atau berubah yang tadi mudah kepada yang sulit. Nah itu berubah. Kalau rukhsah kan dari susah ke sulit ke mudah, tapi kalau ini azimah atau berubah ila su'ubatin kepada yang sulit, nanti dari mudah kepada yang sulit. Au ila suhulatin la uzrin, atau berubah kepada yang mudah, dari yang sulit kepada yang mudah tetapi tidak adanya uzur. Au li uzrin, atau dengan sebab adanya uzur. La ma'aqiya bis sababil hukmil asli, tetapi tidak ada sabab hukum asli. Nah, jadi ada berapa modelnya azimah, yaitu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah hukum Allah yang memang tidak berubah sama sekali, 1. Yang kedua berubah, tapi berubah dari apa itu? Dari mudah kepada lebih sulit. Yang ketiga berubah dari yang sulit ke lebih mudah tetapi tidak adanya uzur. Nah yang keempat berubah dari yang sulit kepada yang mudah dengan adanya uzur tetapi tidak ada sabab hukum asli. Nah jadi ada 4 macam al-azimah. Nah sekarang akan dicontohin satu persatu. Yang pertama apa tadi? Hukum al-azimah yang tidak berubah sama sekali.
seperti allazi lam yataghayyar aslan, hukum Allah yang sama sekali tidak berubah, kaujubis salawatil khamsi tamatan fi awqatiha, seperti wajibnya mendirikan sholat yang 5 waktu fi awqatiha tamatan itmam, seperti hukumnya melaksanakan sholat yang 5 waktu itmam, arti itmam apa adanya, 4 ya 4, tidak boleh dikurangin menjadi 2. Nah itu namanya azimah ya. Kalau kita nggak kemana-mana, ada di kampung halaman kita ngerjain sholat zuhur, asar, isya yang 4 rakaat tidak boleh dikosor, tetap harus 4. Nah itu contoh azimah yang pertama yang tidak berubah sama sekali, sebab nggak ada uzur, kita nggak kemana-mana, ada di kampung halaman. Nah sekarang contoh yang kedua, apa itu contoh yang kedua? Azimah berubah ya, tapi berubahnya dari mudah ke yang lebih sulit gitu. Itu azimah. Kalau tadi rukhsah itu dari sulit ke mudah, yang berubah dari yang mudah kepada yang lebih sulit. Contoh wallazi taghayyara ila su'ubatin, yang berubah hukum Allah dari mudah ke lebih sulit, seperti kahurmatil istiyad bil ihram, seperti haramnya berburu hewan dengan sebab ihram. Nah, dengan sebab seseorang niat ihram haji dan umrah. Orang niat ihram haji dan umrah di miqat, kalau udah mengucapkan di dalam hatinya nawaitul hajja wa ahramtu bihi, nawaitul umrata wa ahramtu biha, yang tadinya berburu itu sebelum dia niat ihram, berburu itu boleh gitu, berburu hewan di hutan, akhirnya dengan sebab niat ihram menjadi haram. Nah ya, ini kan berubah dari yang boleh ke haram, berubah dari yang mudah ke yang lebih berat, yang lebih sulit, dengan sebab niat ihram haji dan umrah ya. Nah, jadi kahurmatil istiyad, seperti haramnya berburu hewan di hutan bil ihram, dengan uzur, dengan ihram, niat ihram, dengan sebab ihram ba'dal ibahah, yang mana sebelumnya itu ba'dal ibahah, maksudnya sebelumnya niat boleh, dengan sebab dia niat akhirnya menjadi tidak boleh. Jadi berubah dari yang mudah ke berat. Ini termasuk azimah. Nah yang nomor 3 apa tadi? Yang nomor 3 berubah dari yang sulit ke mudah gitu, tetapi ya tidak adanya uzur. Ya. Kalau adanya uzur rukhsah ya. Berubah dari yang sulit ke mudah tetapi tidak ada uzur. Wallazi taghayyara ila suhulatin la li uzrin, hukum Allah yang berubah dari susah ke sulit, dari dari susah ke mudah tetapi tidak ada uzur. Seperti apa contohnya? Kahil litarkil wudu, seperti halalnya ninggalin wudu, artinya boleh tidak wudu gitu. Halal kan boleh, tarki ninggalin wudu, artinya boleh ninggalin wudu, tidak perlu ngambil wudu gitu. Ini kan mudah. Li sholat yang saniyah, untuk ngerjain sholat yang kedua gitu. Ya, tadi saya sholat maghrib sudah, tadi saya wudu untuk ngerjain sholat maghrib, datang sholat isya sudah tidak lagi perlu wudu kembali. Ya. Liman lam yuhdits, bagi orang yang belum batal gitu. Bagi orang yang belum batal. Ya. Sampai isya belum batal. Nah, jadi cukup wudu yang sholat maghrib, tidak perlu isya ngambil wudu kedua. Nah ini berubah kan? Berubah. Yang tadinya orang mau sholat isya wajib wudu gitu. Nah ini nggak wajib. Ya, berarti kan dari yang susah ke mudah. Ada nggak sababnya di sini? Nggak ada. Ya, kalau yang tadi kan orang boleh kosor ada sabab, yaitu ada uzur nggak ini maksudnya? Ada uzur nggak? Ada uzur. Kalau orang tadi
mengqashar salat ada uzurnya, yaitu pergi jauh. Tapi tidak wajib untuk orang salat isya yang atau yang kedua ini, ya, yang semestinya mau salat harus wudu dulu, dia nggak salat nggak ada uzur. Nah ini berubah dari yang sulit ke mudah, tetapi tidak adanya uzur. Nah yang terakhir apa? Azimah yang terakhir tadi dikatakan berubah dari apa itu? Dari yang susah ke mudah. Adanya uzur tetapi nggak ada sabab hukum asli, itu yang keempat. Nah mana contoh? Contohnya yang keempat, wallazi tabayyara ila suhulatin, yang berubah dari yang sulit ke mudah. Li uzrin, uzur ada, tetapi sayang tidak adanya sabab hukum asli. Contoh, kaibahati tarki zabati wahidin minna li asyaratin minal kufari bil qitali. Seperti ibahah boleh meninggalkan sahabat, boleh ninggalin tetap wahidin minna, satu di antara kita kaum muslimin, li asyaratin minal kufar, menghadapi 10 orang kafir bil qital saat perang ini. Nah ini contoh yang berubah dari yang sulit ke mudah. Uzurnya ada, tetapi sayang sabab hukum aslinya tidak ada. Nah ini juga belum paham ini. Dulu pada awal-awal Islam, kaum muslimin pada waktu itu sedikit, ya. Orang kafir banyak, perang fisabilillah, ya. Harus menghadapi musuh, walaupun musuh itu 10 kali lipat, walaupun musuh itu bilangannya 10 kali lipat. Kita nggak boleh lari gitu, nggak boleh kabur, nggak boleh meninggalkan medan pertempuran walaupun musuh itu 10 kali lipat. Ya, walaupun musuh ada 1000 kali lipat, musuh ada 1000, sedangkan kaum muslimin ada 100 gitu. Ya, gitu. Musuh ada 1000 prajuritnya, orang Islam cuma 100. Nggak boleh orang Islam itu ninggalin medan pertempuran, harus sahabat itu tetap tidak boleh meninggalkan medan pertempuran. Nah itu awal-awal Islam sulit. Akhirnya kata Allah, ketika kaum muslimin udah makin banyak, kata Allah di dalam Al-Quran, al-an alimtu anna fikum dha'fa. Kata Allah, sekarang aku tahu kamu itu udah kagak seperti awal-awal Islam. Kalau awal Islam, ya para sahabat imannya masih kuat-kuat. Akhirnya kebelakangan iman udah semakin lemah gitu. Nah, maka Allah Ta'ala bolehkan kalau orang kafir 10 kali lipat, sedangkan orang Islam cuma 1, boleh kabur, boleh ninggalin medan pertempuran. Nah, ya. Sampai berapa batasnya? 2. Ya. Nah, 2 itu. In yakum minkum alfu yaghlibu alfaini. Jika kamu 1000, kalau kamu sabar bisa ngalahin orang kafir 2000. Ya. Jadi batas tidak boleh kabur kalau lebih dari 3 gitu. Tapi kalau orang musuh itu bilangannya 2 kali lipat gitu, atau ya 2 kali lipat, nah itu nggak boleh, ya. Jadi boleh ninggalin medan pertempuran kalau musuh itu bilangannya 3 kali lipat. Kalau masih 2 kali lipat masih belum boleh ninggalin medan pertempuran. Nah itu di sini yang dimaksudnya. Saya ulangi, kaibahati talki sabati wahidin minna, boleh ninggalin tetap. Ada yang boleh ninggalin tetap, boleh kabur gitu. Boleh kabur ninggalin medan pertempuran kalau kita itu 1, sedangkan orang kafir ada berapa? 10.
atau orang kafir ada 9, kita 1, orang kafir ada 9, atau sampai 3 gitu, boleh kabur. Tapi kalau orang kafir 2 kali lipat, apalagi orang kafir ya cuman satu sama dengan 1, 1000 sama dengan 1000, nggak boleh itu. Ya, sampai kita ini 1000 mereka 2000 itu nggak boleh kabur. Tapi kalau kita ini 1000 mereka 3000, nah baru boleh ninggalin tempat medan pertempuran. Nah ini berubah, hukum Allah berubah, yang tadinya sulit menjadi mudah ya. Adanya uzur ya. Adanya uzur. Apa uzurnya itu? Yaitu perang fisabilillah. Namun tidak ada sabab hukum asli. Nah, ini dikatakan azimah. Nah, itulah tadi hukum Allah ya, tambahan dari sebagian ulama yang dikatakan hukum Allah ini ada rukhsah, ada azimah. Nah, baru kita lanjutin apa yang dikatakan tadi hukum wad'i itu ada 5 di atas. Fayan qasimu ila khamsati aqsam. Hukum wad'i Allah ada 5. Ya, kata jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan ada 7. Mana tambahannya tadi udah disebut yaitu rukhsah dan azimah. Nah, yang 5 yang asli ini apa? 1 syarat. Tadi dikatakan syarat. Sesuatu dijadikan syarat sahnya ibadah. Siapa yang jadi itu syarat? Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu lughatan bukan syarat, sabab. Yang pertama sabab. Sabab lughatan apa? Allah menjadikan sesuatu menjadi sebab wajibnya ibadah. Jadi yang menjadikan sebab itu bukan Allah gitu ya. Sabab menurut bahasa adalah al-hablu, tali tambang ya. Sabab itu menurut bahasa artinya tambang atau tali. Wa ma yutawassalu bihi ila ghairihi, dan apa saja yang bisa menyampaikan dengan alat itu ila ghairihi kepada lainnya ya, seperti tambang pokoknya kan, tambang itu bisa menyampaikan. Ente mau ngambil air gitu dulu nih, ente ngambil air kan dulu belum ada listrik, ente mau ngambil airnya itu ada di mana? Sumur ya. Nah, dengan sebab adanya tambang ya, ente bisa sampai apa itu maksudnya, air yang ente mau ambil ya dari lubang sumur dengan sebab adanya tali atau tambang erek. Itu sebab as-sabab lughatan. Nah, yang kita maksud di sini sabab ya, istilahan. Apa itu sabab istilahan? Istilah fuqaha. Ma yalzamu min wujudihi al-wujudu. Sesuatu yang dengan adanya sabab itu adanya sesuatu. Dengan sebabnya adanya sesuatu itu adanya sesuatu gitu ya. Saya nggak katakan ibadah, sebab ini bukan hanya masalah ibadah, kan ada juga muamalah. Dan sebaliknya, wa min adamihi al adam li zatihi. Dengan tidak adanya sabab itu maka tidak adanya sesuatu ya. Li zatihi, karena zatnya sabab itu. Nanti akan diterangkan. Di sini ada keterangan nomor 2. Catatan kaki di bawah ada contoh. Kaduhulil waktu, seperti masuknya waktu. Sababun lis sholat. Nah, menjadi sababnya adanya sholat. Tadi kan sabab itu sesuatu ya. Sesuatu itu menjadi apa? Dengan adanya sesuatu itu adanya sesuatu ya. Dengan adanya sabab masuk waktu adanya apa? Sholat. Dengan sebabnya sesuatu, dengan sebabnya masuk waktu, maka adanya apa? Sholat. Nah, ya, baik itu sholat wajib atau sholat sunat kan? Sholat sunat ada yang ada sebabnya gitu. Ya, ada yang ada sebab. Kalau nggak ada sebab nggak. Ya. Jadi bukan hanya sholat yang wajib.
Contoh seperti masuknya waktu menjadi sabab adanya sholat. Sholat zuhur umpamanya. Kapan seseorang wajib melaksanakan sholat zuhur? Sebabnya apa? Masuk waktu. Ya. Nah, kalau memang belum masuk waktu kan belum wajib sholat. Ya. Dengan adanya sabab, adanya sesuatu. Sesuatu itu seperti di sini sholat. Ya. Nah itu contoh kalau sholatnya sholat wajib. Kalau sholat sunat dengan sebab adanya apa? Bulan Ramadan gitu. Memang ada orang sholat tarawih dengan sebab masuk waktu. Masuk waktunya apa? Habis sholat isya. Kan orang sholat tarawih itu setelahnya sholat isya. Kan sebelum sholat isya ya belum ada sebab. Dengan adanya sebab adanya sholat. Nah itu yang tadi dikatakan ma yalzamu min wujudihil wujudu. Sebaliknya wa min adamihi al adamu li zatihi, dengan tidak adanya sebab maka tidak adanya sesuatu itu. Yaitu apa? Apabila tidak didapati masuk waktu, artinya kalau memang belum ada sebab masuk waktu, sholat tersebut tadi ya tidak ada, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Faiza udimat sholat. Nah, tapi ada kata-kata li zatihi, ya itu. Artinya izatihi di sini wa idza udima, wa idza udima fala wujuba li shalah. Kalau memang tidak ada sebab maka tidak wajib sholat. Kalau memang sholatnya sholat wajib, kalau sholat sunat tidak disunahkan sholat. Selesai, itulah sabab. Nah sekarang yang kedua, asyartu. Jadi ada sabab, ada syarat. Asyartu lugatan ta'liqu amrin bi amrin. Nah, syarat itu mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Syarat itulah mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Ya. Syarat itu mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Apa itu? Syarat. Apabila saya mampu, apabila saya punya uang gitu, apabila saya punya uang maka saya mau beli mobil gitu. Apabila saya punya uang saya mau beli mobil. Itu kan mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Syaratnya apa? Syaratnya saya mau beli mobil kalau ada duit, ya kalau nggak ada duitnya. Mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Bi amrin kullun min huma bil mustaqbal, pada masa yang akan datang gitu kan. Kalau saya punya uang saya mau beli mobil, ya pada waktu itu kan belum ada duitnya. Kapan? Entar masa yang akan datang. Nah kalau memang waktunya pada waktu ngomong udah ada duitnya, nggak perlu pakai syarat-syarat. Jadi menyarat dan mengaitkan sesuatu pada sesuatu terjadinya pada masa yang akan datang gitu ya. Bukan pada saat dia lagi ngomong. Kalau lagi ngomong mang duitnya udah nggak ada, mang. Kalau saat dia ngomong mang duitnya udah ada, ya nggak perlu disyarat-syaratin. Ini masa akan datang. Nah itulah syarat menurut bahasa. Nah yang kita maksud di sini syarat menurut istilah. Apa itu? Ma yalzamu min adamihi al adamu wa la yalzamu min wujudihi al wujudu wa la adamun li dzatihi. Syarat menurut istilah fuqaha adalah ma yalzamu, sesuatu yang mesti, tidak adanya maka tidak adanya. Tidak adanya syarat, tidak adanya sesuatu. Ini. Wala yalzamu min wujudihi wujudu, dan tidak mesti adanya sesuatu. Wala adamun li zatihi, dan tidak adanya karena zatnya. Nah ini sudah susah juga kalau kakak dicontohin. Syarat itu ma yalzamuin ada di bawah catatan kaki di bawah, yang nomor 3. Seperti mana contohnya? Seperti katoharoti syartun liswalah. Ya. Toharoh, ya, artinya toharoh itu bersih, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Ya.
Begitu juga suci dari segala macam najis, baik itu najis mukhafafah yang ringan, dan najis yang sedang mutawassithah, atau najis yang mughalladhah yang berat. Itu namanya suci. Jadi sucinya seseorang dari hadas dan najis menjadi syarat sahnya sholat. Nah, ya. Ya. Faiza udimat, kalau syarat tersebut tidak ada, arti tidak ada, orang itu enggak suci. Arti enggak suci, dia itu ada hadas. Sah enggak sholatnya? Tidak sah. Atau orang itu badannya, pakaiannya atau tempatnya ada najis, enggak suci, enggak sah sholat. Karena syarat sahnya sholat, orang yang mau sholat itu harus suci. Nah, ya. Faiza udimat, kalau tidak ada syarat ini, yaitu thaharah, mudimati sholat, tidak adanya sholat. Maksud tidak ada sholat, tidak sahnya sholat. Tapi wala yalzamu min wujudiha wujudu sholat. Tidak mesti dengan adanya thaharah adanya sholat, gitu ya. Tidak mesti ya adanya thaharah adanya sholat. Ente sekarang suci, artinya suci, nggak punya hadas, nggak ada najis, belum tentu wajibnya sholat. Kenapa? Karena wajibnya sholat kan ada sebab. Kalau memang belum masuk waktu sholat, walaupun ente sudah bersih juga, belum wajib kerjain apa? Ya, sholat. Nah, itu artinya wala yalzamu min wujudiha wujudu sholat. Tidak mesti adanya thaharah wajibnya sholat. Karena wajibnya sholat itu bukan hanya sekedar syaratnya suci, ada sabab lain, yaitu tadi apa itu masuknya waktunya. Wala yalzamu min wujud min adamiha adami thaharah adamu sholat li zati thaharah, gitu ya. Bal qad yakunu li udhrin, ya. Tetapi terkadang ya, wajibnya itu ya qad yakunu li udhrin, artinya qad yakunu li udhrin, kadang-kadang tidak sahnya sholat itu li udhrin ya tawaffaru bisa babin akhar, ya. Nah, terkadang apa itu ya adanya syarat tetapi belum wajib sholat. Kenapa? Karena wajibnya sholat bukan hanya sekedar thaharah, tetapi ada sebab lain, yaitu masuk waktu. Di adami tawafur sabab, karena tidak adanya sebab wajibnya sholat, yaitu belum masuk waktu. Walaupun sudah thaharah, kalau belum masuk waktu belum wajib sholat. Auli wujudi mani'in, yamna'u min wujudi sholat, atau adanya yang mencegah sehingga dia tidak adanya sholat, ya. Nah, ya. Seperti apa contohnya, ya? Auli wujudi mani'in yamna'u min wujudi sholat, atau disebabkan karena adanya yang mencegah sehingga ya tercegahlah adanya sholat, ya. Walaupun orang itu sudah thaharah, belum tentu wajib sholat karena adanya sesuatu yang mencegah, ya. Sehingga suatu nggak ada. Nah, itulah apa itu tadi? Syarat. Jadi udah dua. Yang pertama sabab, yang kedua syarat. Kemudian hukum wad'i yang ketiga al-mani. Tadi udah disinggung kata-kata yang mencegah. Sesuatu menjadi pencegah. Sesuatu menjadi pencegah. Ini siapa yang membuat aturan? Allah Subhanahu wa taala. Al-mani lughatan al-hajiz. Mani menurut bahasa al-hajiz. Apa arti al-hajiz? Al-hajiz itu yang apa? Yang menghalangi, tuh, ya. Hajiz yang menghalangi. Awil ha'il sama tuh, yang menutupi baina syai'ain, antara dua perkara. Nah, itu mani menurut bahasa. Yang kita maksud di sini mani menurut istilah. Apa itu? Ma yalzamu min wujudihi al-adamu wa min adamihi al-wujudu. Sesuatu yang adanya mani, maka tidak adanya sesuatu. Adanya yang ngelarang, adanya mani, sesuatu itu nggak ada. Nah, wa min adamihi al-wujud, dengan tidak adanya mani, maka adalah sesuatu itu. Wala adama li zatihi, dan tidak ada ya sesuatu itu li zatihi, ya zatnya mani.
Itu juga ini belum paham kalau nggak dicontohin. Contohnya mana? Ada catatan kaki di bawah nomor 1. Seperti head bagi wanita, datangnya men, datangnya head bagi wanita. Itu mencegah apa itu? Mencegah wajibnya sholat. Kan sholat itu wajib dilakukan apabila wanita datang head. Head ini mencegah wajibnya sholat. Bahkan kalau perempuan lagi head haram sholat. Jadi yang mencegah wanita sholat apa? Head. Itu namanya mani. Nah, tadi dikatakan mayalzamu min wujudihi al-adam, dengan adanya mani tidak adanya gitu. Dengan adanya haid tidak adanya, maksudnya tidak wajibnya sholat. Tetapi sebaliknya wa min adamihi, karena tidak adanya haid wujud adanya sholat. Tidak adanya haid maka adanya wajib sholat. Kalau adanya bahkan melarang wajibnya sholat, tidak adanya haid adanya wajib sholat. Faiza udima wajibatis sholat, kalau tidak adanya mani, tidak adanya haid maka wajiblah sholat. Lakin la lizatihi, namun wajibnya sholat itu bukan lantaran semata-mata tidak ada haid, bukan hanya semata-mata tidak ada haid wajib sholat gitu. Faqad tujadus sholat bisa babi tawakkuri baqiyati syurubi sholat. Terkadang adanya sholat dengan sebab dengan sebab apa? Syarat-syarat wajib sholat yang lain. Kan syaratnya wajib sholat itu bukan hanya semata-mata tidak ada haid, ada lagi yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi tidak adanya haid maka wajibnya sholat bukan hanya semata-mata tidak ada haid, tetapi wajibnya sholat disertai pula dengan apa? Dengan syarat-syarat wajib sholat yang lain selain tidak adanya haid. Sebab wajibnya sholat ini kan bukan semata-mata tidak haid, ada lagi sebab-sebab yang lain. Nah, itulah al-mani yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, hukum wadi yang keempat, ini agak sulit, ini usul fikih namanya. Yang keempat sahih. Kalau bahasa kita sah gitu. Ibadahnya jadi sah, muamalahnya jadi sah. Siapa itu yang membuat aturan ini sah? Allah Subhanahu wa taala. Sahih menurut bahasa didus sakim. Kalau kita sehat menurut bahasa kebalikan daripada sakit gitu. Sakit. Jadi sahih adalah kebalikan daripada sakit. Nah, itu menurut bahasa. Namun yang kita maksud di sini sah itu bukan sehat badan, bukan ya. Yaitu mastajma'a syurut wal al-muqtawarah bihi. Setiap ibadat dan muamalah yang terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Semua ibadat yang lengkap syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Nah, dikatakan ibadah tersebut, muamalah tersebut sahih gitu ya. Nah, jadi sahih itu apa? Setiap ibadat atau muamalah yang lengkap syarat-syarat dan rukun-rukun yang muqtawarah. Artinya syarat-syarat yang disepakati oleh ulama bahwa itu merupakan syarat dan rukun. Sawa'un kanat ibadatan, sawa'un akana ibadatan muamalah, baik itu ibadah ataupun muamalah. Nah, itu udah jelasnya. Nah, yang terakhir lawannya sahih batil. Nah, kalau kita tidak sah ya, batal atau tidak sah. Siapa yang membuat undang-undang ini membatalkan sholat, ini membatalkan muamalah? Siapa itu yang membuat undang-undang? Allah Subhanahu. Makanya tadi katakan ya hukum wad'i. Al-fasid al-batil lugatan diddu sahih. Nah, ya. Fasid atau batil menurut bahasa adalah kebalikan daripada sahih. Ya. Kebalikannya sah adalah batil, rusak. Ya. Nah, kita maksud di sini istilah apa itu? Allazi faqada ba'da syurutis shihah. Ibadah dan muamalah yang faqada, yang kehilangan, ya. Artinya nggak lengkap, yang tidak lengkap sebagian daripada
syarat-syaratnya ataupun rukun-rukunnya. Rukunnya sekian gitu, namun kurang ya. Syaratnya sekian, namun syaratnya kurang. Nah itu ibadah dan muamalah tersebut dikatakan fasid, dikatakan batil ya itu. Saungkana ibadatan muamalah, baik itu di bidang ibadat atau muamalah. Nah inilah para bapak hadirin hukum wad'i. Sebagian ulama mengatakan hukum wad'i ada 5. Apa itu yang 5? Sabab, syarat, mani, sahih dan fasid. Sebagian. Nah, ada lagi yang nambahin 2 lagi jadi 7. Apa itu tambahannya? Yaitu rukhsah dan azimah. Nah, dengan berakhirnya tentang hukum syar'i wad'i, maka berakhirlah al-ahkam at-taklifiyah. Jadi ahkam taklifiyah, ahkam ahkam syar'i itu hukum-hukum Allah ada 2, ada ahkam taklifiyah, ada ahkam al-wad'iyah. Ya, kenapa orang mau belajar fikih harus mengetahui ahkam syar'iyah? Karena kemarin definisi pengertian ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyah. Ya. Ilmu mau mengetahui hukum syar'i. Hukum syar'i ada 2, ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i. Nah, gitu ya. Inilah yang akan dikaji, yang akan dibahas dalam ilmu fikih hukum syar'i yang sudah kita kita jelaskan. Semua ilmu fikih itu membahas itu tadi itu ya. Ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i. Baik, selesai bacaan buku kita yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan buku yang kedua. Sekarang giliran Jawahirul Bukhari. Jawahirul Bukhari halaman 516. Kalau buku saya 516. Qala al-mu'allif wa ta'ala bab man kadzaba fi hulmi. Man kadzaba fi hulmi. Bab man kadzaba fi hulmi. Bab menyebut tentang hukum orang yang kadzaba, dusta, fi hulmihi, pada mimpinya. Bab man kadzaba, orang yang dusta pada mimpinya. Apa itu maksudnya dusta pada mimpinya? Artinya dia berbicara kepada orang, melihat atau mimpi gitu, mimpi padahal enggak gitu kan, namanya dusta. Orang yang berbicara ngasih tahu orang bahwa dia mimpi apa aja deh, padahal dia enggak mimpi atau mimpinya lain, ngomongnya lain. Nah ini namanya orang yang dusta fi hulmihi, di dalam mimpinya. Ada satu hadis, yaitu riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya. Kalau kita mau tahu sanadnya harus kita buka Sahih Bukhari langsung. Di sini enggak dibuang atau tidak disebut sanadnya, langsung saja dari Imam Bukhari mengatakan
dari Abdullah bin Abbas. Padahal beliau Imam Bukhari dari bulan, kemudian ujungnya baru an Ibnu Abbas. Jadi kalau mau tahu sanadnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi mengenai orang yang dusta tadi? Man ta'allama bihulmin. Man ta'allama bihulmin. Barang siapa atau orang yang tahallama artinya takallama, orang yang berbicara. Artinya berbicara, ngomong, ngasih tahu orang lain gitulah ya. Tahallama dengan arti takallama, orang yang ngomong, ngasih tahu orang. Bihulmin, nah bihulmin tentang mimpi. Lam yarahu, padahal dia itu tidak melihatnya gitu. Ngakunya dia ngimpi, padahal kagak ngimpi. Nah, ya. Atau memang benar dia ngimpi, tapi yang diomongin beda dengan apa yang dilihat di dalam apanya? Mimpinya. Nah, apa itu? Ya, hukumannya gitu. Ini kan berarti melanggar ini. Orang dusta kan melanggar. Hukumannya adalah kulipat. Nanti di hari kiamat gitu. Nanti Allah Ta'ala di hari kiamat perintah. Ini kan tadi ahkamu taklifi, kan taklifi perintah berat, ya. Maka Allah Ta'ala nanti di hari kiamat perintahkannya dia ayat tidak baina sya'irotaini. Nah, ya. Allah Ta'ala nanti perintah dia apa itu? Melakukan apa di hari kiamat? Ya tidak baina sya'irotaini. Dia diperintah oleh Allah sesuatu yang dia tidak mampu. Allah perintah sesuatu yang dia tidak mampu laksanakan. Allah Ta'ala tahu dia nggak mampu, disuruh, kan berarti siksaan ini. Jadi ini berupa siksaan karena dia nggak mampu melakukan diperintah, kan berarti siksaan. Jadi Allah perintah ngiket antara syairotain, antara dua syair. Apa itu dua syair? Kan kalau ngiket yang gampang ngiket apa? Tampang diiket, tampang. Atau syairota ini ya, ayat tidak bisa juga transaksi, atau ngiket antara dua butir beras gitu. Ya, emang orang bisa ngiket 2 butir beras, kecuali ngiket tambang diiket, ada tambang putus diiket bisa. Maksudnya di sini kinayah, artinya Allah perintah melakukan perbuatan yang tidak mampu gitu maksudnya. Ini sebagai siksaan di hari kiamat. Allah perintah melakukan perbuatan yang dia tidak mampu melaksanakan. Walam yaf'ala, artinya dia udah pasti tidak mampu melakukan perbuatan itu. Nah itulah ya akibat siksaan bagi yang di dunia dia itu ngomong, berbicara bohong. Nah artinya dia nggak ngimpi, ngomong sama orang lain ngimpi, atau memang dia ngimpi tapi ngomong sama orang lain berbeda dengan apa yang dilihat di dalam mimpinya. Nah, hukumannya apa? Entar di akhirat Allah perintah melakukan perbuatan yang memang dia tidak mampu laksanakan, bagaikan kalau di dalam Al-Quran tuh yang mustahil ya seperti apa? Suruh masukin ontak dari lubang jarum kira-kira. Ya, mau masukin benang aja susah, tapi susahnya masih bisa pakai alat. Tapi kalau masukin ontak melalui lubang jarum, nah itu kan artinya melakukan perbuatan yang mustahil sebagai siksaan. Kemudian wa man istama'a
Itu yang berkaitan dengan bab, yang berkaitan dengan tema kita udah tuh babu man kadzaba fi hulmihi. Nah, kalau yang berikutnya ini yang tidak ada kaitan dengan bab, yaitu wa man istama'a ila hadisi qaumin, siapa orang yang istama'a ila hadisi qaumin, orang yang istama'a ila hadisi qaumin, yang ngikut denger, istama ngikut denger kepada omongan pembicaraan jamaah, wahum lahu karihun, padahal jamaah itu tidak suka kalau omongannya didengar gitu ya. Orang yang dengar pembicaraan jamaah padahal jamaah tidak suka didengar sama dia gitu. Nah, itu kan nggak boleh ya. Ada orang ngomong omongannya nggak boleh didengar, dia sengaja mau dengar gitu ya, nggak boleh kan, karena yang dengar nggak rela nggak izin, nggak boleh itu dengar. Nah, tapi apabila ini dilakukan maka yafiru wahum kan yafiru minhu, jamaah itu yafiru minhu, jamaah itu yang ngomong tidak suka sama dia. Subak fi udunihi al-anuku, maka nanti di hari kiamat akan dituangkan, di hari kiamat nanti telinganya akan dituangin ya, dituangin apa? Al-anuku. Di sini ada 8. Anuku ar-rusasul muzab, lubang telinganya nanti akan dimasukkan, dituangkan rusos. Apa rusos? Timah. Al-muzab yang cair ya. Kalau timah cair gimana? Kalau timah cair atau besi cair, dalam keadaan apa gitu maksudnya? Timah cair dalam keadaan apa itu? Panas. Maksudnya kalau timah nggak panas dia cair. Maka nanti lubang telinganya diapain? Dituangin timah yang cair. Ada timah cair, timah panas. Kalau nggak panas nggak mungkin timah itu apa? Cair. Nah, yaumul kiamat, di hari kiamat. Nah, ketiga, waman sawwara suratan, orang yang di dunia bikin suratan, gambar. Orang yang di dunia bikin gambar, melukis gitu bikin. Beda dengan foto. Kalau foto kan bukan melukis itu. Foto itu kan artinya mengabadikan, udah ada gambarnya diabadikan di foto. Nah, ini menggambar. Dulu kan belum ada foto. Menggambar atau bisa juga memahat. Kalau memahat itu membuat patung. Nah, kalau menggambar ya melukis. Orang yang melukis kan dilarang membuat patung atau melukis pakai kertas. Yang dilarang itu di bawah ada hayawaniyah. Hayawaniyah ini bukannya binatang, makhluk bernyawa. Orang yang melukis makhluk bernyawa, baik itu makhluk bernyawa manusia yang punya akal ataupun melukis binatang. Nah, ya kena hayawaniyah yang bernyawa. Ya, jadi nggak boleh melukis makhluk Allah yang punya nyawa. Jadi kalau ente punya bakat melukis, lukis aja yang boleh, yang kagak ada nyawanya. Bikin sawah, ada pohon padi, ada gunung gitu. Itu kan nggak bernyawa, boleh itu. Tapi kalau melukis yang bernyawa, binatang, manusia, nah itu nggak boleh. Melukis aja nggak boleh, apalagi bikin patung. Kan ada patung Pak Tani, ada patung apa? Selamat datang, patung. Melukis aja nggak boleh. Kalau memang yang dilukis itu makhluk yang bernyawa. Karena ini larangan, maka apa balasannya atau hukumannya? Allah kulipa. Nanti di hari kiamat orang itu akan, ini tadi kan kulipa, diperintah oleh Allah ayat Tuhan niup ya piha ya, Allah perintah nanti niupin ruh gitu ya walaisa binabihin. Nah,
dan dia nggak akan mampu gitu sama dia, dan dia nggak akan mampu memberikan ruh kepada makhluk bernyawa yang dia pahat dan yang dia lukis ya. Nah inilah tiga macam yang dilarang oleh Allah di dunia, nanti balasannya seperti itu. Yang pertama orang yang dusta, artinya yang ngasih tahu orang lain bahwa dirinya mimpi padahal nggak mimpi, atau memang dia ngimpi ngomong orang lain, mimpinya yang lain, yang diomongin lain. Maka di hari kiamat siksaannya itu apa? Siksaannya Allah Ta'ala memerintah melakukan perbuatan yang tidak mampu dia laksanakan. Apa itu tadi yang tidak mampu dilaksanakan? Disuruh ngikat antara dua butir, atau apa tadi yang kita katakan, Allah perintah masukin otak melalui lubang jarum. Ini kan siksaan, sesuatu yang tidak mampu disuruh kerjain disiksa. Yang kedua, orang yang dengar omongan orang padahal orang yang ngomong tidak suka didengerin gitu ya. Maka orang itu nanti di hari kiamat lubang telinganya akan dituangin timah yang cair, yang panas. Yang terakhir, orang yang melukis-lukis atau membuat pahat patung makhluk bernyawa nanti diperintah oleh Allah sebagai siksaan niupin ruh, bisa nggak gitu ya? Tentu dia nggak akan bisa niupin ruh, karena masalah roh itu adalah ulir ruh min amri robbi. Nah ini saja yang dapat kita kaji pada